Hai, ayo ikut yuk. Saya mau tunjukkan kepada kalian ada satu rumah baru. Yuk ikut masuk. Kayaknya kita sudah sampai, rumahnya ada di belakang situ. Yuk kita turun kalau gitu. Yuk. Nah, ya, ayo. Nah, ini saya tunjukkan rumahnya itu. Nah, posisinya di belakang itu. Ini perumahan Nirwana Eksekutif. Ada 2 buah rumah yang masih baru grass. Satu sudah ready, yang satu masih on progress. Nanti sebelum masuk ada bumper yang mau lewat dulu ya. Ayo. Rumah ini berada di lokasi perumahan Nirwana Eksekutif di Surabaya Timur. Rumah ini dibangun di atas luasan lahan 102 meter persegi dengan dimensi lebar 6 meter dan panjang 17 meter. Total luasan bangunan 2 lantai kurang lebih 140 meter persegi. Rumah ini menghadap ke arah mata angin sebelah selatan. Di dalam rumah ini disematkan 3+1 kamar tidur, begitu juga kamar mandinya 3+1. Kebutuhan air disuplai dari air PDAM dan kebutuhan daya listrik sudah disematkan 3.500 watt. Sertifikat sudah sertifikat hak milik dan IMB-nya juga sudah ready. Oke, sebelum saya ajak kalian untuk masuk ke dalam, silakan Anda subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Supaya apa? Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten properti seperti ini, review-review rumah. Nah, yuk kita konsen dulu sebelum masuk. Saya tunjukkan ke area wilayah sekitar ya. Yuk, ROW jalannya 3 buah mobil ya. Di ujung jalan itu pertigaan menuju keluar. Sedangkan kalau kita lihat ke arah sebaliknya ya, nah ini lebih jelas ROW-nya ya. Ada sebelah kanan dan kiri ada mobil parkir, di tengah-tengah itu masih bisa lolos ya, masih bisa jalan mobilnya. Nah, sebetulnya rumah ini ada 2 pilihan, yang satu sudah jadi, yang satu masih on progress. Bedanya cuma fasad bagian depannya saja, lantai 2, tapi layout bagian dalamnya itu sama persis ya. Oke, nah seperti ini kita konsen dulu. Yuk lihat desainnya, cukup simpel desainnya ya. Seperti itu, lantai 2-nya model kotak saja ya. Di tengah ada garis jendela kecil melintang ya, ketarikan garis horizontal ya, seperti itu, dan bermain di dinding-dinding yang dilapisi dengan keramik, dan bagian bawah lantai 1 fasadnya full, hampir full dengan batu-batu alam. Nah, rumah ini sudah ada fasilitas pagar. Ada 2 buah pagar yang bisa didorong saling bergantian ya, ditutup dengan nuansa kayu. Yuk kita langsung masuk. Yuk masuk yuk. Kita lihat bagian dalamnya ya. Mantap. Oke, saya tutup dulu supaya kita reviewnya lebih enak. Yuk. Oke, kita rasakan dulu ya. Ini ada fasilitas carport yang bisa muat untuk 2 buah mobil. Anda lihat sendiri, padahal ini rumahnya lebar cuma 6 ya. Jadi di full semua untuk area carport ya. Bagaimana dengan area tamannya? Jangan khawatir. Ini sangat cerdik sekali ya. Karena apa? Penghijauannya itu diletakkan beberapa pot ya, dan ditanam tanaman yang menjulang tinggi. Nah, ini memberikan kesan seperti kita ini di alam yang bebas ya. Kalau tanamannya pendek-pendek itu kesannya seperti taman, tapi kalau begini ini enggak memberikan kesan seperti taman ya. Tapi kesannya seperti kita hunian di alam bebas ya. Begitu juga di sebelah kiri ya, ditempatkan beberapa pot dan tanaman yang menjulang tinggi, luar biasa, mantap ya. Oke, ini fasadnya bagian depan full batu-batu alam, dan di samping ini, nah ini adalah untuk akses pembantu asisten rumah tangga. Maaf, yuk kita lihat dulu
Nah, di sini ini adalah kamar tidur dan kamar mandi untuk asisten rumah tangganya ya. Itu ditempatkan di depan. Luar biasa. Gede banget ya. Ya, itu kamar tidur untuk asisten rumah tangga, dan di bagian luar ini adalah kamar mandinya. Ya, memang tidak ada jalan tembus masuk ke dalam, tidak ada. Jadi asisten rumah tangga tetap masuk lewat pintu utama. Ya, ini adalah jendela dari kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Ya, yuk kita masuk. Nah, ini area terasnya gede banget, dan lantai terasnya pun suasana ya dibikin pemilihan keramik di lantai teras ini motifnya seperti batu-batu alam ya, warnanya ya, coraknya. Jadi kesannya back to nature sekali ya. Nah, saya mau kasih tahu untuk akses depan, pintu masuknya, akses utama itu ternyata ada 2 buah daun pintu ya. Satu pintu yang lebar, dan satu ini pintu yang ukurannya lebih kecil ya. Dan yang memberikan kesan bahwa kita memberikan pengalaman atau experience bahwa kita memasuki rumah yang lebih mewah itu karena handle-nya itu dibikin sampai ke bawah ya. Ini kelihatan sekali kalau pintu ini seperti pintu rumah-rumah mewah yang sangat berat banget kalau didorong ya. Jadi pengalaman rasanya, feel-nya itu kayak kita memasuki rumah yang mewah banget ya. Dan tidak cukup itu, di area teras ini juga bagian ceilingnya sudah diaplikasi lumber shearing. Luar biasa, mantap ya. Yuk kita masuk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ini masih ada disisipkan ruangan foyer ya, yang cekung ke sebelah kanan, dan ada juga jendela ya di area ini. Tentunya jendela ini sangat penting sekali untuk penerangan sinar matahari maupun untuk sirkulasi udara, sehingga rumah di dalam rumah akan terasa terang dan hawanya pun terasa dingin ya. Oke. Kita lanjut terus. Nah, dari ruangan foyer ini adalah ruangan keluarganya, living room, dan juga semua ada di sini, maupun living room, meja makan nantinya ya, semua kegiatan itu ada di sini. Dan di pojok ini sudah jadi disiapkan ya, sudah include dapurnya ya. Memang tidak ada dapur kering, ini sekaligus dapur basah dan sekaligus dapur keringnya ya. Oke. Dan di area tengah ini juga disematkan 1 buah powder room ya di sebelah kanan. Nah, ini adalah powder roomnya. Kalau boleh silakan, kalau mau dilihat dulu. Nah, itu adalah kamar mandi luar atau biasa disebut powder room ya. Nah, seperti itu powder roomnya ya, posisinya ada di balik tangga. Nah, anak tangganya itu ada di samping sebelah kanan ya. Ini naik ke lantai 2 ya, hanya los saja, yang istimewa ya. Ini berani sekali ya, di bagian belakang ini ya, besar minta ampun ini ruang terbukanya ya, penghijauannya luar biasa. Nah, ini Anda bisa merasakan seperti suasana villa ya, luar biasa ya. Jadi tidak bangunan utamanya dimentokkan sampai habis, tetapi ruang terbukanya itu luar biasa gede banget ya. Silakan shoot ke atas. Nah, itu yang membuat suasana rumah ini sangat terang sekali ya, terang, dingin, enak ya. Ini fasad lantai 2 di halaman pekarangan belakang, penampakannya seperti itu ya. Ini orang bilang seperti nuansa perumahan-perumahan yang biasa diaplikasi di Pulau Bali ya, seperti ini. Nyaman banget ya. Tinggal Anda nanti atur sendiri ya dengan interiornya, bagaimana nanti settingan ruang keluarga maupun ruang makannya. Ya. Oke, kalau gitu ini lantai 1 sudah semua. Itu kita naik ke lantai 2 ya. Nah, di lantai 2. Sekarang sudah sampai lantai 2. Saya mau tunjukkan sesuatu. Kemari. Nah, ini adalah sumber cahaya di area lorong ini. Nah, ngefeknya itu sampai ke area transit lantai 2 ya. Ini luar biasa.
penting sekali karena untuk pencahayaan di area ini. Jadi tidak hanya mengandalkan lampu, tetap ada sinar matahari masuk ke dalam rumah. Oke, lantai 2 hanya simpel saja, ada 2 buah kamar tidur yang sejajar, ya, dan 1 buah kamar tidur di seberangnya. Dan di pojok, yuk kita cross putar, di pojok ujung ini adalah kamar mandi yang disediakan untuk kedua kamar ini, karena kedua kamar ini tidak dilengkapi kamar mandi dalam, sedangkan master bed ini itu ada kamar mandi dalamnya. Kita lihat kondisi cek kamar tidur anak-anak ya. Yang menghadap bagian depan, ini unik ya. Biasanya kan jendela itu berdiri tegak vertikal ya, tapi ini dibikin horizontal ya. Ya seperti ini jendelanya, bagus banget ya. Nah, tapi tetap masih ada di ujung sini disediakan jendela lagi ya, yang bisa dibuka. Nah, kalau ini berdiri vertikal. Yuk, kita tutup. Nah, ya sudah Anda lihat, kalian lihat ya kamarnya, ini kamar anak-anak. Jadi kita keluar dulu, kita pindah di sebelah ya. Nah, sebelah juga sama. Saya kira size kamar tidurnya juga sama ya, ada jendela horizontal dan juga disediakan jendela vertikalnya. Nah, ini adalah jendela vertikalnya. Nah, untuk safety mungkin kalian tak bisa tambah ya railing atau penyekat di sini ya, supaya tidak langsung jatuh ke bawah. Yuk, saya tutup dulu, nanti kalau hujan masuk. Nah, kita menyeberang ke depan. Ini adalah master bednya. Yuk, master bed. Nah, ini adalah jendela yang tadi kalian lihat pada saat kita berada di halaman pekarangan belakang. Nah, ini ya, ini adalah jendela yang menjorok keluar. Wah, smart sekali ya. Ini pinter sekali desainnya. Ini adalah kamar master ya, gede juga ya untuk seukuran rumah ini ya, gede, dan juga ada kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalam kondisinya memang kacanya masih belum terpasang, tapi sudah lengkap ya untuk wastafel, kloset maupun area showernya. Juga ventilasi udaranya juga sudah disiapkan. Mantap bukan ya? Oke. Kita lanjut yang area terakhir, yaitu kamar mandi luar yang ada di ujung ini. Silakan dilihat, kamar mandi luarnya juga konsepnya sama dengan kamar mandi yang dalam tadi. Cuma di area ini sudah ada water heaternya ya. Oke, cukup kalau gitu. Ya. Semua sudah kita lihat. Yuk. Rumah ini di open di harga 2,2. Bagi kalian yang berminat dengan rumah ini, ada nomor kontak yang bisa kalian hubungi. Jika kalian suka dengan video ini, silakan Anda like, Anda share, dan juga tentunya Anda subscribe. Ya, untuk deskripsi rumah yang lebih lengkap, silakan cek di kolom deskripsi yang ada di bawah. Saya pamit dulu. Ingat, semboyan kami, titip jual properti, beli dan sewa dengan kami, puas seterusnya.